Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Mit, jangan godain Aji please. Gak enak, ada dedek lo di sini. Ujar Aji mencoba negosiasi karena terlihat wanita itu. Sudah, siapa juga yang godain? Jawab Mita mencibir. Mita melangkah menjauh dari Aji lalu mematikan lampu, membuat ruangan menjadi agak gelap dan hanya cahaya TV saja yang meneranginya. Kemudian Mita kembali mendekat ke Aji. Yakin? Bisik Mita saat berada di depan Aji. Aji hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mita. Fiuh, kamu tuh ya benar-benar susah dibilangin, ujar Aji sambil menggelengkan kepalanya. Sst, kita, ujar Mita mendekatkan jari telunjuknya. Mita makin mendekat lalu beberapa hari kemudian, seorang pria sedang duduk menatap layar HP di dalam kamar. Saat ini wajahnya terlihat emosi karena beberapa kali menelpon seseorang namun nomor yang dituju sedang tidak aktif. Ia melangkah keluar kamar. Malam ini, pikiran pria itu sedang stres dikarenakan baru-baru ini mendapatkan informasi yang tidak mengenakan dari salah satu teman terdekatnya. Awalnya ia berpikir positif dikarenakan ia masih tetap mendapatkan update mengenai apa yang sedang ia kerjakan. Namun sudah 2 hari ini ia belum mendapatkan kabar apapun. Dan orang yang selalu memberikan informasi tentang semuanya sampai saat ini sangat susah dihubungi. Pria itu menuju ke dapur, membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Ia duduk di salah satu kursi sambil memegang HP-nya mencoba menghubungi kembali seseorang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Pria itu mengepalkan kedua tangannya, mengeraskan gigi gerahangnya untuk menahan emosinya yang saat ini sudah di atas ubun-ubun. Astagfirullah, pria itu mengusap wajahnya. Dari pintu kamar terlihat seorang wanita baru saja keluar dari dalam kamar. Ia mendekati pria itu yang menunduk lemas dengan menggenggam sebotol air mineral. "Pah, ada apa?" tanya wanita itu sambil memijit-mijit bau pria itu. Pria itu mengangkat wajahnya lalu menoleh ke wanita itu. Pria itu menarik nafas panjang lalu kembali menunduk. "Pah, lagi ada masalah apaan kok jadi stres gini?" Wanita itu mencoba mengajaknya berbicara. "Gak tahu mah, sepertinya apa yang papa takutkan akan kejadian." "Ada apa sih Pah? Coba istighfar dulu terus cerita deh sama mama," kata wanita itu yang masih saja memijat-mijat pundak pria itu. Nih, pria itu meraih HP-nya dan memperlihatkan ke wanita itu. Pria itu memperlihatkan sebuah pesan masuk di HP-nya sejak 2 hari yang lalu. Wanita itu sangat terkejut lalu tubuhnya gemetar setelah membaca pesan itu. "Pah, ini maksudnya?" Wanita itu tak mampu menyelesaikan ucapannya. Ia tak tahu lagi harus melakukan apa agar suaminya tidak stres. "Semoga aja itu salah ya mah," kata pria itu malah terbalik menenangkan wanita itu. "Amin."
Padahal kan mama udah bilang, hari jangan coba-coba kalau belum tahu jalan dan prosesnya. Iya sih mah, ujar pria itu. Ya udah, mending kita sholat berjamaah, biar kedepannya tidak ada masalah. Ujar wanita itu dijawab dengan anggukan kepala oleh pria itu sesaat sebelum mereka melangkah bersama ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Pasar Daya. Siang ini terlihat ramai akan pengunjung. Aji baru saja memarkirkan mobilnya di salah satu parkiran yang disediakan. Ia melangkah menuju salah satu toko grosir yang terletak tak jauh dari tempat parkir. Saat berada di depan toko grosir tersebut sesaat ia mengatur nafasnya lalu melangkah masuk ke dalam. Assalamualaikum. Haji memberikan salam saat masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Nak Haji. Pak Haji yang duduk di tempat biasanya baru saja membalas salam dari Haji. Sehat Pak Haji? Haji mengulurkan tangannya, mengajak berjabat tangan pria di hadapannya. Ya Alhamdulillah sehat. Kemana aja selama 2 minggu ini? Kok udah gak pernah muncul? Tanya Pak Haji membalas bersalaman dengan Haji. Haji duduk di depan Pak Haji sambil sesaat melihat ke sekeliling ruangan toko. Itu tuh stokmu udah berkurang lagi, mana salesman kamu sering lambat kesininya, kata Pak Haji, namun Haji tersenyum mendengarkan keluhan pria itu. Bagus dong Pak, berarti produknya laku dan proyek kita berhasil, hehe, ujar Haji. Nanti sore aku akan follow up ke salesnya. Iyalah, itu juga karena bantuan kamu, balas Pak Haji. Oh iya, sekarang yang handle area sini si Dodi ya, terus kamu handle area mana? Tanya Pak Haji kemudian. Hehe, iya Pak, sekarang Pak Dodi handle semua area GT, General Trade, Retail, sembari menunggu tim baru yang masih rekrutmen. Jawab Haji tersenyum, membuat Pak Haji mengerutkan keningnya. Lah, terus kamu kemana? Resign ya? Hehe, enggak Pak, Alhamdulillah kebetulan Haji dipromosi naik ke posisi supervisor dan akan handling wilayah Manado. Wah, udah saya duga. Kamu pantas kok naik jabatan, jawab Pak Haji ikut senang mendengarnya. Hehe, Alhamdulillah Pak. Terus kapan kamu berangkat ke Manadonya? Tanya Pak Haji kembali. Kalau bukan minggu ini, paling minggu depan Pak. Ya sudah, kamu hati-hati di sana ya. Ingat, belum tentu tipikal outlet di sana dan di sini sama. Harus pintar-pintar bawa diri. Pak Haji memberikan nasihat ke Haji, membuat Haji tersenyum sambil mengangguk mendengarnya. Iya Pak, insya Allah. Padahal saya lagi pengen buat proyek lagi sama kamu. Kamu malah pergi, kata Pak Haji. Hehe, nanti bisa telepon lah Pak kalau misalkan mau sharing-sharing. Nanti Haji bantu deh, ujar Haji membuat Pak Haji menghela nafas. Iya, nomor HP lama udah nggak aktif lagi ya Pak. Lanjutnya, karena pria itu sudah mengganti HP-nya yang hilang entah kemana dan tentu saja mengganti nomor HP-nya juga. Nih Pak, kebetulan kartu nama Haji masih yang lama, jadi di-save aja nomor HP Haji yang baru. Lanjut Haji memberikan sebuah kertas kecil yang baru saja ia menulis nomor HP-nya. Ya sudah sini, ujar Pak Haji lalu menyimpan kertas itu di dalam laci. Pesan saya sih intinya kamu baik-baik di sana ya Dek. Baik Pak. Ya sudah, Haji pengen jalan-jalan ke grosir lainnya ya, kata Haji yang ingin pamit. Haji permisi dulu Pak.
Haji bersalaman dengan Pak Haji lalu pamit untuk mengunjungi toko-toko grosir lainnya sesaat setelah mengucapkan salam. Namun, saat berada di depan toko Pak Haji menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang, sepertinya tempat ini akan menjadi kenangan manis saat ia sudah meninggalkan kota ini. Ia menarik nafas dalam-dalam, kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan anak Pak Haji. Membuatnya tiba-tiba mengingat gadis itu. Gadis yang mempunyai senyum indah dengan satu lesung pipi di pipi kirinya. Mungkin dengan menjauh dari gadis itu jadi lebih baik menurut Haji. Biarkan gadis itu memilih pria lain yang jauh lebih baik dibanding dirinya. Maafin Haji, gumamnya pelan. Lalu ia pun melangkahkan kakinya meninggalkan toko Pak Haji. Beberapa saat kemudian, setelah mengunjungi beberapa toko grosir di pasar, Haji berjalan menuju ke parkiran mobil. Dari arah berlawanan, seorang gadis sedang berjalan ke arahnya. Dan saat gadis itu maupun Haji hampir saja saling melihat, tiba-tiba sebuah truk engkel lewat di depan mereka menghalangi pandangan masing-masing. Saat truk itu sudah berlalu, tiba-tiba Pak kuncinya, seorang pria berjarak beberapa meter terlihat sedikit berlari mengejar Haji, membuat pria itu menghentikan langkahnya dan menoleh ke orang yang memanggilnya, sehingga tak sempat melihat gadis itu yang berjarak hanya beberapa meter saja di depannya. Oh iya, jawab Haji setelah memeriksa saku celananya. Haji membalikan tubuhnya melangkah ke orang itu. Dan bersamaan gadis itu pun sesaat setelah truk tadi lewat segera saja masuk ke dalam toko Pak Haji yang memang berdekatan dengan tempat parkiran mobil.